Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Rupiati KPAI. Apa kabar Bapak Ibu KPAI? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam video kali ini Rupiati KPAI ingin mengupas tentang pengembangan standar nasional PAI untuk kompetensi pedagogik 2 KI 4 indikator 1 Bapak Ibu, yaitu memahami prinsip-prinsip perancangan kegiatan pengembangan yang mendidik dan menyenangkan. Silahkan ikuti video ini sampai selesai. Bapak Ibu, pedagogik 2 adalah terkait dengan model pembelajaran, KI 4 terkait dengan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. Kita akan fokus pada indikator 1, yaitu memahami prinsip-prinsip perancangan kegiatan pengembangan yang mendidik dan menyenangkan. Nah, kita pahami terlebih dahulu maksud dari prinsip perancangan kegiatan pengembangan yang mendidik dan menyenangkan. Bapak Ibu, prinsip adalah hal-hal yang menjadi landasan berpikir dan bertindak. Perancangan kegiatan adalah suatu prosedur sistematis yang terdiri dari beberapa komponen yang merupakan satu kesatuan saling terkait dan mempengaruhi untuk mencapai tujuan secara konsisten dan teruji. Pembelajaran mendidik adalah pembelajaran yang menyediakan lingkungan pembelajaran dan memfasilitasi pembentukan kemampuan peserta didik yang utuh. Sementara pembelajaran yang menyenangkan atau joyful instruction merupakan suatu proses pembelajaran yang di dalamnya terdapat hubungan yang kuat antara guru dan siswa tanpa paksaan dan tertekan. Sehingga prinsip perancangan kegiatan pengembangan yang mendidik dan menyenangkan adalah landasan berpikir seorang guru PAI di dalam merencanakan kegiatan pembelajaran yang mampu menyediakan lingkungan dan memfasilitasi pembentukan kemampuan peserta didik secara utuh, secara sukarela tanpa tertekan dari pihak siswa, karena ada kedekatan hubungan yang kuat antara guru dan siswa. Bapak Ibu, tujuannya adalah agar peserta didik menguasai keterampilan hidup yang dibutuhkan untuk sekarang maupun yang akan datang. Nah, prinsip-prinsip perancangan pembelajaran yang mendidik Bapak Ibu, yang pertama adalah berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungan. Jadi berpusat kepada peserta didik Bapak Ibu. Kemudian yang kedua adalah beragam dan terpadu. Memperhatikan karakteristik siswa tetapi dengan tetap terpadu Bapak Ibu secara berorientasi kepada satu tujuan, yaitu kompetensi peserta didik, pencapaian kompetensi peserta didik. Berikutnya, tanggap terhadap ilmu pengetahuan teknologi dan seni. Jadi pembelajaran yang dilakukan oleh Bapak Ibu guru harus berbasis iptek dan seni. Berikutnya, relevan dengan kebutuhan Bapak Ibu agar pembelajaran bermakna. Yang kelima, prinsip yang kelima adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Menyeluruh dengan memperhatikan seluruh aspek pembelajaran Bapak Ibu dan dilaksanakan secara berkesinambungan. Berikutnya adalah belajar sepanjang hayat. Maksudnya, pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu mengarahkan kepada kesadaran siswa untuk mereka belajar di semua waktu dan semua lingkungan Bapak Ibu. Jadi seluruh kehidupan mereka adalah bisa dijadikan sebagai media mereka untuk belajar. Belajar tentang hidup dan kehidupan. Berikutnya adalah seimbang antara kepentingan nasional dan daerah. Dan yang terakhir, diarahkan untuk upaya pencapaian tujuan pendidikan nasional. Tujuan pembelajaran guru di dalam kelas Bapak Ibu adalah dalam rangka mengarah pada pencapaian tujuan satuan pendidikan, dan pencapaian tujuan satuan pendidikan mengarah pada pencapaian tujuan pendidikan nasional. Hal ini kita mendasar dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Bapak Ibu Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Selanjutnya Bapak Ibu, bahwa prinsip utama yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran yang mendidik, yang pertama Bapak Ibu, berpusat pada peserta didik. Maksudnya peserta didik perlu dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran, karena hakikatnya yang belajar, subjek belajarnya adalah peserta didik. Yang kedua adalah ilmiah. Maksudnya keseluruhan materi dan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan Bapak Ibu, maksudnya ilmiah. Lanjutnya adalah relevan, yakni cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi dan dalam silabus.
sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, tingkat perkembangan intelektual, tingkat perkembangan sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Tentu Bapak Ibu bahwa cakupan dan kedalaman serta tingkat kesukaran materi misalnya di SMA dengan di SMP tentu berbeda Bapak Ibu. Ini disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual. Prinsip yang keempat Bapak Ibu dalam pembelajaran mendidik adalah komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional untuk mencapai kompetensi. Komponen silabus Bapak Ibu berarti di sana ada KI, ada KD, baik aspek spiritual, baik aspek sikap spiritual dan sosial, kemudian pengetahuan dan keterampilan, itu harus ada berhubungan secara fungsional dan mencapai kompetensi. Indikatornya dalam rangka mencapai KD dan KI, begitu pula materinya, kegiatan pembelajarannya, sumber belajarnya, dan juga evaluasinya saling terkait untuk saling mengarah kepada pencapaian tujuan atau pencapaian kompetensi yang ditetapkan. Prinsip yang kelima konsisten Bapak Ibu, bahwa ada hubungan yang konsisten, yang ajek antara KI, KD, indikator, materi, pengalaman belajar, sumber belajar, kegiatan pembelajaran, dan sistem penilaian. Jadi tidak boleh Bapak Ibu bahwa KI-KD-nya mengarah kepada aspek A, materinya sudah bersesuaian, tetapi pengalaman belajar dan kegiatannya belajar tidak mensupport terhadap aktivitas pencapaian kompetensi. Jadi harus semuanya ini secara konsisten. Berikutnya adalah memadai, maksudnya cakupan indikator, materi, pengalaman, sumber belajar, dan sistem penilaian mengarah kepada cukup, begitu Bapak Ibu, maksudnya cukup untuk mencapai kompetensi belajar. Jangan sampai pengalaman belajar dan cakupan indikatornya berada di bawahnya, begitu. Kemarin sudah dibahas Bapak Ibu ya pada video sebelumnya, bahwa KKO yang dipakai, yang digunakan seorang guru di dalam merumuskan indikator pencapaian kompetensi minimal sama dengan tingkat pengetahuan atau keterampilan atau sikap yang ditetapkan dalam kompetensi. Lebih boleh tapi kurang tidak boleh. Maka ini maksudnya memadai. Berikutnya aktual dan kontekstual, maksudnya cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, kegiatan pembelajaran, dan sistem penilaian memperhatikan ilmu pengetahuan dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Lanjutnya adalah fleksibel, artinya keseluruhan komponen pribadi dapat mengakomodasi keragaman peserta didik serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Jadi faktor lingkungan Bapak Ibu dan tuntutan masyarakat menjadi salah satu aspek yang harus diperhatikan guru di dalam melaksanakan pembelajaran. Yang terakhir Bapak Ibu menyeluruh, maksudnya seluruh komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi baik kognitif, psikomotor maupun afektif. Hal-hal ini Bapak Ibu, 9 prinsip utama ini yang harus diperhatikan seorang guru dalam pembelajaran yang mendidik. Berikutnya adalah pembelajaran yang menyenangkan. Tadi di awal sudah kita bahas Bapak Ibu ya, bahwa pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran yang bisa menciptakan kondisi belajar yang mana peserta didik itu aktif mengikuti pembelajaran secara sukarela, tanpa paksaan, tanpa tertekan, ada kedekatan antara guru dan siswa. Nah, untuk mencapai demikian, maka bagaimana? Prinsip apa yang harus diperhatikan seorang guru? Yang pertama, guru memfungsikan dirinya sebagai pembimbing, sebagai fasilitator, sebagai motivator. Sebagai pembimbing berarti mendampingi Bapak Ibu, mengikuti alur belajarnya siswa. Sebagai fasilitator berarti menyiapkan kondisi, situasi, dan kondisi yang kondusif Bapak Ibu bagi peserta didik belajar. Sebagai motivator ini maksudnya mampu membangkitkan motivasi intrinsik dalam diri siswa, bahwa memang iya saya harus belajar, saya butuh pengetahuan ini, begitu. Berikutnya, seorang guru hendaknya tidak terlalu banyak ceramah Bapak Ibu, kemudian mampu menginspirasi. Dari pembelajaran yang dilakukan seorang guru, maka timbul ide-ide baru begitu Bapak Ibu dalam diri siswa untuk melakukan sesuatu begitu. Yang lanjutnya adalah mengajar secara interaksi. Ada hubungan yang interaktif begitu antara guru dan siswa selama proses pembelajaran. Kemudian mengajar berdasarkan pengalaman Bapak Ibu
Tidak hanya sekedar transfer of knowledge, transfer pengetahuan, tetapi juga transfer of experience, pengalaman. Berikutnya memperhatikan gaya belajar siswa. Untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, tentu berbagai teknik, metode, model pembelajaran bisa kita lakukan secara bergantian Bapak Ibu ya, agar semua gaya belajar peserta didik bisa terakomodasi begitu. Misalnya hari ini mengedepankan audio, besok mengedepankan visual, besok mengedepankan audio visual, dan seterusnya, maka seluruh siswa dengan karakteristiknya merasa terakomodasi dalam pembelajaran. Yang berikutnya adalah mengajar disertai humor Bapak Ibu. Ciptakan suasana yang rileks begitu, anak-anak merasa nyaman begitu dengan disertai humor. Tentu humor di sini tetap dalam koridor edukatif, edukasi mendidik Bapak Ibu. Demikianlah kita masuk pada contoh soal yang pertama Bapak Ibu, yaitu berikut adalah prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik kecuali A. Berpusat pada pendidik, B. Beragam dan terpadu, C. Tanggap terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, relevan dengan kebutuhan hidup dan menyeluruh dan berkesinambungan. Manakah Bapak Ibu? Ya, A. Berpusat pada pendidik, karena yang benar berpusat pada peserta didik, student oriented. Berikutnya, Bapak Ibu, berikut adalah indikator pembelajaran yang menyenangkan kecuali A. Terdapat hubungan yang kuat antara guru dan siswa, peserta didik terlibat secara sukarela, kemudian yang C. Pemberlakuan pembelajaran yang seragam walaupun karakteristik siswa berbeda, D. Terkondisi rasa ingin tahu yang besar dalam diri siswa dan peserta didik merasa terdampingi dan termotivasi. Tentu kecuali adalah C. Pemberlakuan yang seragam. Walaupun karakteristik yang berbeda, tetap harus memperhatikan karakteristik peserta didik Bapak Ibu ya, dengan melakukan keragaman pembelajaran, baik dari pendekatan, metode maupun strategi Bapak Ibu. Nomor 3, seorang guru mengkondisikan lingkungan belajar yang menyadarkan peserta didik belajar di semua lingkungan dan semua keadaan. Maka sesungguhnya KPI tersebut telah memenuhi prinsip pembelajaran yang mendidik pada aspek A. Berpusat pada peserta didik, B. Beragam dan terpadu, C. Belajar sepanjang hayat, D. Relevan dengan kebutuhan hidup, E. Menyeluruh dan berkesinambungan. Maka jawabannya adalah C Bapak Ibu, belajar sepanjang hayat. Belajar di semua lingkungan, semua keadaan, dan semua waktu maksudnya. Belajar sepanjang hayat. Nomor 4, dalam perencanaan pembelajaran yang mendidik, seorang GPAI memperhatikan dengan cermat aspek cakupan, aspek kedalaman, aspek tingkat kesukaran, dan aspek urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, tingkat perkembangan intelektual, tingkat perkembangan sosial, tingkat perkembangan emosional, dan tingkat perkembangan spiritual peserta didik. Pernyataan tersebut berarti GPAI tersebut telah memenuhi salah satu prinsip pembelajaran yang mendidik, yaitu prinsip A. Berpusat pada peserta didik, B. Ilmiah, C. Relevan, D. Sistematis, dan E. Konsisten. Maka jawabannya adalah relevan, sesuai Bapak Ibu. Begitu ya Bapak Ibu untuk nomor 4. Nomor 5, tujuan pembelajaran yang mendidik dan menyenangkan adalah terwujudnya hal-hal berikut kecuali. Jadi tujuannya apa Bapak Ibu pembelajaran yang mendidik dan menyenangkan itu? Tujuannya adalah A. Peserta didik meraih kompetensi yang bermanfaat dalam kehidupannya. B. Peserta didik tumbuh dan berkembang sesuai potensinya. C. Peserta didik terfasilitasi untuk belajar sesuai karakternya. D. Hasil belajar bermakna dan tahan lama. Dan yang E. Guru lebih memungkinkan berperan sebagai sentral pembelajaran. Jawabannya yang mana Bapak Ibu? Iya, E. Guru memungkinkan berperan sebagai sentral pembelajaran, karena yang benar adalah guru hanya berperan sebagai pendamping, fasilitator, motivator ya Bapak Ibu. Jadi pembelajaran itu harus bersentral pada peserta didik.
Demikianlah Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.